Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa ini muncul sebuah persoalan yang serius. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa jika seseorang tidak disunat menurut adat Musa, ia tidak dapat diselamatkan. Persoalan ini bukan sekedar soal aturan. Yang dipertaruhkan adalah arah keselamatan itu sendiri. Apakah keselamatan ditentukan oleh aturan yang dijalankan atau oleh karya Tuhan yang melampaui semua itu? Paulus dan Barnabas tidak membiarkan hal ini begitu saja. Terjadi perdebatan yang tidak kecil, namun mereka tidak berhenti pada perdebatan. Mereka membawa persoalan ini kepada para rasul dan penatua di Yerusalem. Disitulah terlihat sesuatu yang penting. Ketika menghadapi persoalan yang besar, mereka tidak berjalan sendiri. Mereka tidak memaksakan pandangan. Mereka mencari bersama dengan menempatkan Tuhan sebagai dasar. Hal ini sangat dekat dengan hidup kita. Ada saat ketika kita merasa cara kita yang paling benar. Ada kecenderungan untuk menilai orang lain dari ukuran yang kita pegang sendiri. Seolah-olah jika tidak sesuai dengan itu, maka tidak benar. Padahal dari peristiwa ini kita diingatkan, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara kita sendiri. Tidak semua bisa diputuskan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Ada saatnya kita perlu berhenti, belajar mendengarkan, dan membuka diri bahwa Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang kita pahami. Disitulah kerendahan hati menjadi nyata. Bukan sekedar tahu yang benar, tetapi mau mencari kehendak Tuhan dengan sungguh. Jika kita berada di posisi seperti itu, apakah kita masih memegang cara kita sendiri sebagai ukuran, atau sungguh mau mencari kehendak Tuhan dengan kerendahan hati?
Karena ketika kita mau berjalan bersama dan menempatkan Tuhan sebagai dasar, disitulah kita menyadari bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh aturan yang dibuat manusia, tetapi oleh Tuhan yang bekerja dan menyelamatkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak memaksakan cara kami sendiri. Ketika kami merasa paling benar, ingatkanlah kami untuk tetap rendah hati. Bimbinglah kami untuk mau mendengarkan, mau berjalan bersama, dan sungguh mencari kehendak-Mu, agar hidup kami tidak ditentukan oleh ukuran kami sendiri, tetapi oleh karya-Mu yang menyelamatkan. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.